Kawan saya ini namanya Irfan. Sejak kecil dia sudah mengalami gangguan pendengaran, sehingga berpengaruh juga dengan cara bicaranya. Sejak dia mendapat perlakuan yang tidak berbeda dari keluarga dan orang terdekatnya, meskipun berbeda dalam hal sekolah, dan cuma mampu sampai kelas 5 SLB. Kata dia, setidaknya udah bisa membaca, menulis, dan berhitung. Meskipun dia tidak mau menyerah begitu saja. Kurang pendidikan formal bukan berarti kurang pengalaman. Dia tetap melakukan apa yang dia suka dan bisa, yakni menyetir. Dia sudah bisa menyetir sejak lama, diajarkan oleh ayahnya yang bekerja sebagai penyalur barang antar kota. Hingga dia pun terjun ke pekerjaan ini. Tidak bisa mendengar dan bicara, tapi bisa mengendarai mobil dengan jarak jauh. Kalian pasti heran bagaimana caranya. Dalam kehidupan sehari-hari pun dia tidak pernah mau minder dan berkawan dengan siapa saja. Meskipun ada nilai tersendiri jika dia sedang bersama-sama dengan kawan sesama tunarungu. Mereka memang punya komunitas yang banyak tersebar dan bisa dicari di medsos. Alhamdulillah, selama ini orang di sekitarnya juga memahami kondisinya. Tidak pernah dia dapatkan pengucilan atau hinaan. Mungkin karena prinsip dia juga tidak ingin menjadi manusia berbeda atau dibeda-bedakan. Apa yang kalian bisa, dia juga bisa. Sekarang dia di sini, berdua bersama istri mengelola warung padang sederhana untuk nafkahnya sehari-hari. Hidup bahagia secara sederhana bersama keluarga kecilnya. Dia tidak berbeda dan jangan dibeda-bedakan. Begitu juga dengan kaum tuli lainnya. Dengan pendengaran yang gak sempurna, mungkin bakal banyak yang menganggap seorang tuli menderita karena gak bisa merasakan hal-hal istimewa kayak kebanyakan orang lainnya. Padahal gak demikian faktanya. Meski emang mereka gak bisa menikmati dunia dengan cara yang sama dengan kita, banyak juga loh hal-hal istimewa yang justru lebih mudah mereka rasakan. Ini nih misalnya, diungkapkan oleh Mufti Lazwardi, volunteer di tim bahasa isyarat. Kaum tuli itu punya kepekaan dan sensitivitas yang lebih tinggi dari orang kebanyakan. Waktu lagi ngobrol bareng kaum tuli, kalau ada perubahan ekspresi sedikit saja, mereka langsung mengetahui perubahan suasana hati lawan bicara, ujarnya. Gak cuma itu, kaum tuli juga punya jiwa sosial yang tinggi. Artinya, mereka benar-benar concern pada berbagai fenomena sosial. Gak heran kalau mereka sangat peduli terhadap orang sekitar. Keterbatasan indera membuat kaum tuli harus berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Tapi hal itu justru bikin mereka bisa mengeksplor daya pikirnya. Contohnya, dengan punya banyak interpretasi dan imajinasi ketika mengartikan suatu kata yang disampaikan lewat bahasa isyarat. Misalnya nih, mereka gak suka disebut tunarungu karena interpretasi yang akan berbeda dibandingkan dengan sebutan tuli. Untuk orang-orang hearing atau orang non-tuli, hal itu gak akan berarti banyak. Tapi perbedaan sebutan itu bermakna banget buat mereka, lanjut Mufti. Karena punya keterbatasan indera, secara gak langsung indera lain yang masih normal akan jadi lebih kuat untuk melengkapi keterbatasan itu. Salah satu indera yang kuat adalah indera penglihatan. Diungkapkan oleh Dimas Ijudin, volunteer di Kartu atau komunitas Arek Tuli Surabaya. Kaum tuli itu bisa sangat peduli dengan keadaan sekitarnya. Meskipun perhatian mereka gampang buyar karena berbagai hal, tapi kaum tuli adalah orang-orang yang paling peduli dengan kondisi sekitarnya. Misalnya, ada pergerakan sedikit aja, mereka langsung pay attention, ujar Dimas. Di zaman yang dipenuhi dengan orang-orang pengidap bystander effect kayak sekarang, jarang banget kan nemuin hal kayak gini. Intinya, keterbatasan interpretasi gak akan membuat mereka menutup diri loh. Mereka bakalan sangat senang kalau orang-orang hearing sering mengajak mereka mengobrol. Mereka juga gak segan untuk mengajar bahasa isyarat. That's why, jangan ragu untuk berteman dengan mereka ya.